Selamat datang di Bilik Misteri Antara nyata dan Tidak Nyata. Talk show penuh menyeramkan dan pengalaman dunia gaib. pemirsa, di dunia ini banyak hal-hal yang nggak bisa dijelaskan oleh logika. Tapi kali ini kita mendatangkan bintang tamu yang bisa mengubah cara pandang kalian mengenai dunia gaib. Benar banget, Jenar. Jadi narasumber satu ini bernama Fatih. Dia ini terkenal karena tidak bisa melihat, namun bisa merasakan. Kayak gitu, Jenar. Langsung kita play aja VT-nya dulu ya. Ya. Gue punya pengalaman di mana jiwa dan raga gue itu pernah kepisah selama 1 minggu di alam lain. Jika kalian penasaran, saksikanlah di Bilik Misteri Antara Nyata dan Tidak Nyata. Oke pemirsa, sekarang kita sudah bersama Fatih. Oke Fatih, apa kabar? Halo Kak Jenar. Halo Bang Felix. Ya. Baik, saya baik. Jadi kan tadi udah sempet dijelasin ya Felix sama lu kalau lu tuh sebenarnya nggak punya kemampuan khusus, tapi pernah mengalami suatu kejadian yang berkaitan dengan dunia gaib. Bisa dijelasin nggak itu seperti apa awalnya? Jadi awalnya tuh pas saya pesantren di Bogor. Itu keadaan pengen sholat maghrib. Jadi saya tuh sempat ketiduran dari abis ajan itu menunggu buat iqomat. Di situ ya adalah 5-6 menit buat nunggu itu. Dimana tuh kalau bahasa kitanya tuh raga sama jiwanya itu misah. Jadi si jiwanya itu keluar dari raga saya gitu. Berarti itu pertama kalinya lu ngalamin kejadian misteri? Enggak sih, sebenarnya udah beberapa, cuman yang paling bener-bener wah itu. Itu bisa tahu raga sama jiwanya misah itu dari mana? Iya. Soalnya awal juga posisinya juga udah beda. Jadi gue tidur di masjid, cuman pas bangun masa di kelas. Dan juga posisinya udah malam banget. Dari suasana lingkungannya juga udah beda. Mungkin bisa diceritain nggak di saat lu raga lu di mana itu lu sedang berinteraksi apa gitu? Jadi posisi aku kan harusnya di masjid. Cuman pas bangun di kelas nih. Tapi flashback. Oh ya, sih. Terus? Jadi gue flashback ke kamar, gue pengen balik kamar. Nah di situ tuh gue sempet dengar cerita dari kakak kelas yang udah lama di situ. Kalau di situ tuh ada makhluk lain, perempuan, cuman dia ya seumuran ya SMP lah atau SMA, pendek lah. Dari situ juga gue ketemu sama dia pas pengen arah balik ke kamar. Itu setan ini lu udah pernah ketemu sebelumnya? Sebelumnya sempat sekilas doang lihat secara nggak langsung gitu. Dan pas di bawah juga jiwa gue ke situ persis kayak dia sama. Karena gue nyangka dia itu bukan manusia dari situ. Menurut lu itu dia yang bawa tuh? Si ceweknya ini? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Berarti awalnya pun lu nggak menyadari kalau dia adalah makhluk lain gitu ya? Iya. Atau udah menyadari? Jadi gue nggak nganggap aja kalau benar-benar ketemu dia. Tapi beda, kan alamnya beda ya. Jadi gue dibawa ke alam dia itu, nggak nyangka sampai situ sih. Nah lu bisa bayangin gak kalau lu yang ngalamin kejadian kayak gitu? Gue speechless banget sih kalau kayak gitu. Tiba-tiba udah ada di dunia lain gitu. Tapi lu ketemu sama banyak makhluk lain gak saat beda dunia itu? Sempet ketemu banyak sampai dibawa ke wilayah dia. Jadi sebenarnya tuh dia anak raja di kali daerah situ lah, sungai daerah situ. Nah, dan si raja itu nyangka gue ngambil dia biar buat keluar dari wilayahnya. Makanya gue sama si raja itu ditarik ke tempat itu. Ibaratnya kayak kena polisi lah, kena kasus gitu. Kayak kena tilang gitu ya? Iya. Jadi kayak ditahan gitu. Nah itu berapa lama? Kalau di dunia sana itu kejadiannya tuh berapa lama? Di Indonesia itu hampir 1 minggu. Lama ya? Tapi kalau di dunia nyata itu berapa lama? Cuman dari komat ke ajar 5 menitan lah. 5-6 menit. Agak jauh juga ya, makan waktunya. Lu
bisa deskripsiin nggak sih orang-orang yang di sana? Kita kan nggak tahu nih, Iya, kita masih nggak ngebayang-bayang apakah misalnya hantunya itu hantu-hantu yang mukanya serem atau normal aja kayak kita kayak ya. kita gitu, sama gitu. Ketika lu di dunia lain itu. Macem-macem sih bang, lo gitu. Pas gua jalan sempat gua ngeliat emang ada yang mukanya ya gitulah, Hancur gitu hancur ya. gitu atau gimana. Tapi pas nyampe tempat ya mukanya kayak kita aja, cuman pakaiannya pakaian orang dulu. Oh, yang apa kebaya-kebaya gitu ya. Keris-keris. Keris nggak pakai baju, cuman pakai outer doang gitu. Iya. Tapi Felix, kayaknya untuk lanjut lebih dalam kita tahu ceritanya lagi itu bisa kita lanjutin di setelah ini ya. Iya, benar. Jadi menurut lu percaya nggak sih dengan keberadaan makhluk halus ini di kehidupan lu ya? Atau lu emang yang ya itu cuma kejadian kebetulan aja gitu? Percaya sih bang, karena gua ngalaminnya nggak 1-2 kali. Emang bener-bener dari gua SMP sampai SMA. Oke deh. Jadi mungkin segitu dulu ya Fatih ya. Teman-teman, kita bisa lanjutkan di segmen berikutnya. Saksikan dan nantikanlah di segmen berikutnya kita berbincang-bincang sama satu narasumber yang emang dia bisa dan punya indigo. Oke. Please stand by. 3, 2, 1. Institut Media Digital MTech. Ya, selamat datang kembali teman-teman. Di segmen ini kita bakal ngobrol lebih dalam tentang mata indigo. Jadi mereka yang bisa melihat dunia lain, tempat angker, atau bahkan makhluk halus. Tuh. Jadi gua akan nampilin Viti setelah ini. Gue punya cerita antara nyata dan tidak nyata. Gue gak percaya kalau mereka ada di umur 5 tahun. Sampai akhirnya gue gak bisa ngebedain antara manusia sama yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Jangan lupa saksikan cerita gue di Bilik Misteri antara nyata dan tidak nyata. Oke, sekarang kita masuk lagi ya ke Salwa. Kita kan sempat ngobrol-ngobrol di belakang ya Salwa. Katanya kamu tuh bisa ngelihat makhluk lain lah gitu. Bisa diceritain nggak itu tuh seperti apa dan awalnya gimana sih? Nah awalnya itu aku nggak tahu kalau antara manusia sama makhluk halus. Karena aku nggak bisa bedain dari kecil juga. Nggak ada yang tahu kalau itu benar-benar makhluk halus. Dan dari situ aku paham makhluk halus itu apa dan manusia itu bagaimana. Di sini aku bakal ceritain. Jadi aku waktu umur 5 tahun itu, pada dasarnya aku nggak tahu kalau itu tuh makhluk halus. Terus kayak dia bener-bener kayak manusia banget. Dan aku ngira, dan aku taunya tuh dia bakal jadi teman aku. Sampai situ aku bakal banyaknya pengalaman dari aku umur 5 tahun sampai sekarang. Dan sekarang dia juga masih nemenin aku.
Jadi awalnya tuh ketemu sama temen lu dulu itu ya, Iya. baru sampai akhirnya sadar kalau dia tuh bukan manusia biasa gitu seperti kamu. Iya. Nah kalau kamu kan bilang juga kalau katanya tadi ya temennya tuh masih sering ikut gitu. Nah itu tuh sering ikut kamu tuh maksudnya gimana? Bisa diceritain nggak? Karena waktu dulu aku belum paham yang namanya atau nggak bisa ngebedain namanya manusia dan makhluk halus, dia masih suka ngikutin aku kemana-mana. Dan sampai akhirnya aku paham antara perbedaan makhluk halus dan manusia. Sampai aku minta sendiri buat nggak ngeganggu aku lagi itu nggak bisa. Karena udah terlalu deket mungkin ya kak. Udah terlalu banyak cerita jadinya nggak ada buat momen buat ngejauh tuh nggak ada. Jadi apa-apa aku sama dia. Tapi kecuali kalau aku yang minta. Kayak tolong jangan di sini dulu. Tolong aku risih pas ada kamu gitu. Dia nurutin kemauan aku. Jadi Salwa, gue mau tanya gimana sih cara lo nih mendeteksikan di suatu tempat misalnya, oh di sini tuh ada hantu, terus di sini enggak, terus gimana sih cara bisa tahu mereka nih jahat apa enggak gitunya? Aku ngikutin kayak suasana kak. Kayak lebih itu negatif atau positif menurut aku. Jadi kalau menurut aku itu baik, mungkin hawanya lebih positif banget menurut aku kayak oh dia baik gitu. Kalau misalnya emang udah hawanya mencekam kayak buat aku nggak nyaman atau risih, kadang teman aku yang suka bilangin itu kayak dia udah nggak baik, dia negatifnya terlalu kuat buat kamu nggak bakal kuat gitu. Jadi lebih baik itu dihindarin. Tapi ada nggak sih tingkatan-tingkatan hantu tuh yang misalnya kalau yang gue tahu ya ada misalnya kuntilanak merah yang paling tinggi misalnya kayak gitu, itu bener gak sih sebenarnya? Jenis-jenisnya lah gitu Iya ya. iya itu bener gak sih kayak gitu tuh? Itu lebih banyak apa ya? Kayak antara kodam gitu ya kak? Iya Kayak bisa kodam, gitu. korin gitu ya. Ah. Aku cuma bisa memprediksi menurut aku tuh antara kodam sama temen aku ya kak. Karena kalau menurut aku kodam itu kayak penjaga kita. Tapi kalau temen itu yang menurut aku nemenin aku dari kecil mungkin. Tapi kan namanya kita orang pasti sebenarnya punya ruang privasi sendiri ya. Ya. Nah kamu tuh pernah ngerasa terganggu gak sih kadang saat lagi pengen sendiri atau butuh waktu sendiri? Kan dia selalu ada. Itu gimana cara kamu nanganin saat rasa ingin sendiri itu datang, cara untuk bilang ke dianya tuh gimana sih? Kadang kayak manusia aja kak, kayak deep talk berdua atau punya waktu berdua, entah itu di kamar, entah itu butuh tempat yang privacy banget, entah itu aku yang main ke dunia dia, karena itu kita butuh memahami dia juga biar dia nggak apa ya, manusia itu nggak semuanya jahat, karena makhluk halus juga nggak semuanya jahat, jadi kita harus ngomong bener-bener baik banget. Jadi kayak hati ke hati gitu loh kak. Sampai akhirnya aku buat perjanjian sama dia, buat kalau aku nggak nyaman, aku pasti bilang ke dia. Jadi dia selalu nurutin kemauan aku. Oh, berarti dia juga bisa memahami gitu ya saat Iya. kamu udah ngasih tahu. Nah itu kalau main ke dunia dia itu gimana? Apa kejadiannya sama kayak yang Fatih tadi? Iya. Tiba-tiba gitu, atau kalau kamu tuh bisa ya kalau kamu lagi mau ya bisa, atau tiba-tiba aja gitu suka ikut? Mungkin lebih dijelasin lagi kali dikit ya. Kalau Fatih kan tadi cerita dia ini dibawa ke sana karena menurut makhluk gaibnya ini dia melakukan kesalahan. Tapi sedangkan kamu ini gimana untuk aksesnya ini? Kamu bisa langsung ke sana sendiri atau perlu sama teman kamu ini, atau kamu bisa ya udah kapanpun kamu mau kamu ke sana bisa gitu. Itu gimana tuh? Kapanpun aku mau. Karena kalau menurut aku udah ngedown di dunia kayak bosen, capek gitu. Tapi nggak ada yang ngertiin kayak main aja yuk. Jadi kadang aku yang ikut ke dia gitu. Entah itu lewat mimpi, entah itu lewat udah merem aja, nanti bangun juga udah beda gitu. Jadi bisa dibilang kalau Salwa ini main ke sana bisa jadi tempat pelarian gitu. Iya iya. Dari dunia nyata. Kalau lagi rasanya dunia tuh berat banget ya udah main aja ke sana gitu ya. Iya betul. Nah itu waktu di dunia, ibaratnya dunia gaib itu dan di dunia nyata tuh beda nggak? Kalau Fatih kan tadi ngalamin beda ya jarak waktunya bedanya. Kalau kamu tuh gimana? Iya kak sama. Rata-rata tuh kalau misalkan emang menurut aku di dunia gaib itu bisa 4 atau 5 hari. Sedangkan di dunia nyata tuh paling cuma 2 jam, 1 jam gitu. Jadi meskipun
banyak yang nganggep kalau itu tuh nggak logis ya hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya dari cerita mereka berdua ini tuh berkaitan gitu ya, banyak hal yang sama dan jadi make sense gitu. Ya, mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi tentang energi-energi tak terlihat itu dan gimana kita bisa mengenalinya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Bilik Misteri. Antara nyata dan tidak nyata. Please stand by. 3, 2, 1. Institut Media Digital MTech. Selamat datang kembali di Bilik Misteri Antara nyata dan tidak nyata. Jadi teman-teman, di segmen kali ini kita bakal ngobrol soal energi tak terlihat. Jadi Salwa, kamu sebagai penyuka hal misteri ini pasti sering banget nih melihat sesuatu tak kasat mata di setiap hal atau di setiap hidup kamu misalnya. Nah terus tadi kan kita juga sempat ngobrol gimana pengalaman Salwa dan gimana pengalaman Fatih ini ya kan. Nah selama kalian berdua datang di sini, itu ada nggak ngerasain suatu energi atau mungkin Salwa bahkan ngelihat langsung itu selama datang ke sini tuh ada nggak sosok yang udah kalian lihat atau rasain? Mungkin kalau nggak di studio ini mungkin ada di ruang tunggu kita tadi pas kita ngobrol, itu ada nggak kalau dari Salwa? Ya mungkin dari aku udah ada yang kelihatan ya Kak di sini. Dan ada di belakang kameramen. Itu bisa diceritain nggak sosoknya? Iya, maksudnya kira-kira tuh yang di sini tuh dia bentuknya negatif atau positif dia? Kalau menurut aku negatif ya Kak, tapi dia nggak terlalu kuat banget energinya. Jadi nggak begitu mengganggu mungkin. Iya. Tapi Salwa nih, tadi kan kamu sempat ngomong kalau kamu kan ngelihat ya ada beberapa sosok di sini dan mungkin di ruang tunggu kita tadi. Kita nih udah nyiapin sesuatu ya Felix buat Salwa. Tapi sebelum itu, tadi dulu tanya ke Fatih dulu nih. Oh boleh. Iya kan? Kalau Fatih Kalau lu gimana gimana nih itu? pengalamannya? Enggak, maksudnya kayak tadi lu ngerasain apa di sini? Kalau gue biasa sih lebih ke sendiri nih, baru ngerasain kalau rame-rame sih. Oh, rame-rame malah enggak ya? Oh, mungkin karena sejauh ini dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Apa tadi lu ke toilet? Tadi lu ke toilet? Nah iya tuh ke toilet. Kan ditemenin. Oh, temenin sama kru sini ya? Iya. Ya udahlah, lanjut Oke, Jenar. Kita ini ya, kita coba karena kita udah nyiapin sesuatu buat Salwa. Bener banget. Apa sih? Apa sih ya? Jeng. Karena kan kita dengar-dengar kalau Salwa tuh juga sering kali punya hobi juga buat gambar sosok yang dilihat ya. Bisa nggak kita minta tolong untuk gambarin sosok satu aja atau mungkin dua yang Salwa udah lihat di sini? Nah, silakan tolong. Diterima. Ini aku boleh langsung? Boleh. Boleh. Silakan. Nah sambil kita nunggu Salwa selesai gambarnya, kita mau tanya lagi mungkin ke Fatih ya. Nah kalau pas lagi, kamu kan bilang biasanya lebih ngerasain tuh saat lagi sendiri. Iya. Nah itu tuh pas kamu pernah ngalamin kesendirian itu, kejadian seperti apa yang pernah kamu alamin selain yang tadi dibawa ke alam lain itu? Kayak misalkan kan gue pernah pulang kampus tuh sekitar jam 9-10 malam ya. Iya. Kampus gue kan di Cipinang ya. Terus depannya juga kan langsung ke kuburan Cina tuh.
Set. Jadi itu kita kalau pengen Kalimalang emang harus lewat itu. Gua habis biasalah ngobrol-ngobrol sama kawan nongkrong iya, gitu. iya. Terus balik lah udah waktu kampus tutup. Balik naik motor sendiri. Kayak lu ngebonceng, harusnya kan ngebonceng ada berasa gitu kan. Nah, gue udah tahu nih ujungnya nih. Gue udah tahu nih Enak ujungnya nih nih. awalnya nih baru Iya, cerita di terus, awal. terus. Terus gimana Nah tuh? posisi itu emang gue lewat pasar. Nggak terlalu rame pasarnya, sepi. Ya gue jalan santai. Pas abis ngelewatin Polisidur, baru berasa kayak ada jok belakang gue tuh kayak ada yang ngisi gitu. Iya, itu Si pasti soknya berasa tuh turun, berat kagak naik lagi. Padahal itu posisinya motor lagi jalan. Motor lagi jalan. Lah berat itu. Iya. Karena gue sendiri, gue sempet abis cerita horor juga di kampus, sedikit ngendon. Ya udah, kaca spion gue tekuk. Berarti lu nggak tahu nih. Berarti lu nggak lihat dong. Lihat tapi kalau ngerasain emang dia ada hawanya gitu bang kalau ngerasain. Jadi Iya misalkan sih, di bener kanan sih. tuh ada ya sekitar kanan gue nih agak-agak anget panas gitu. Berat-berat gitu gimana? Kalau berat mungkin lagi dipegang atau nggak tahu gue ya. Nggak anget, lebih ke anget. Oh, beda aja gitu mungkin hawanya ya. Padahal itu malam-malam ya, harusnya dingin ya. Oh iya benar juga, tapi ini malah anget, makanya aneh dia ngerasanya. Nah tapi kalau orang-orang yang sensitif gitu kan sebenarnya udah biasa ya ngerasain atau ngalamin kejadian kayak gitu. Tapi kalau kamu sendiri tetap ada rasa takut nggak sih? Kalau gue sih tertentu. Tertentunya tuh gimana tuh? Kalau dalam wujudnya seperti biasa kita lihat gitu. Hmm. Ya kayak orang-orang lihat pocong, kunti atau apa. Biasa aja. Malah biasa aja. Iya. Kenapa biasa aja? Bukan diserem ya? Kayak gimana ya? Ya udah biasa gitu. Hal-hal orang lihat juga kan. Kalau gue juga sering nonton film kan. Ya pasti setannya itu aja gitu Iya, maksudnya. iya. Kalau nggak pocong kuntil lah apalah. Ini biasa selagi dia cuma nongolin tapi nggak ganggu mah. Biasa. Kecuali yang beda bentukannya aneh gitu kayak asing. Terus sampai bisa naik-naik. Wah itu udah beda level sih. Takut sih pasti. Jadi Salwa, apa nih kira-kira sih yang lagi lo gambar? Kita penasaran nih. Iya bisa sambil diceritain sedikit nggak? Kalau menurut Awa, ini anak kecil. Cuma ada bagian tertentu yang buat dia susah buat berbicara. Itu bagian apa maksudnya? Mulut, Heeh. gak ada bibir bawahnya gak ada. Jadi ya lidahnya ya udah gelantung aja gitu. Dia masih kecil. Cuma ada orang di belakang dia, kayak dia tuh boleh digambar. Cuma yang di belakang aku harus ikut gambar. Oh. Jadi karena aku nggak jelas banget melihat yang belakangnya, mungkin ya disamar-samarin aja ya kak. Iya nggak apa-apa. Mungkin yang lebih jelasnya yang anak kecil itunya aja. Jadi seharusnya yang kamu gambar tuh yang anak kecil ini ya? Berarti Iya ya? anak kecil itu. Tapi Cuma yang ini mau ikut jadi iya. oh. Nah yang satunya itu apa sosok yang ngejagain anak kecil itu atau gimana? Kamu sendiri sempat ngobrol nggak sama dia? Mungkin adiknya kali ya kak. Karena dia bener-bener kayak masih balita gitu loh. Oh. Coba boleh awal Tapi udah selesai belum, Wak? ya, coba boleh dong ditunjukin sekilas aja. Sekilas ya bentar. Oke. Oh ya, udah boleh lanjutin lagi. Tapi kalau Fatih apa ngerasain kehadiran sosok itu nggak? Enggak sih. Enggak ya, karena tadi mungkin karena rame-rame ya. Iya karena rame aja. Tadi dulu Ti, lu jangan ngintip juga, gue penasaran nih. Iya. Iya, Santai-santai. santai-santai. Ngintip ngintip kelihatan. Tapi Iya. berarti Salwa gambar kayak gini tuh udah sering ya tiap datang ke tempat baru itu ngegambar sosok di situ atau kalau lagi pengen aja? Kalau diizinin. Oh kalau diizin, berarti tetap butuh izin dari makhluk tersebut gitu Iya ya? mungkin kak. Tapi kalau teman kecil Salwa itu yang masih ikut sampai sekarang, itu suka bantu nggak? Bantu misalnya bantu untuk minta izin ke makhluk yang ada di tempat ini atau gimana? Kalau akunya masih kurang fokus, kayak butuh dianya juga, butuh temen aku. Mungkin aku emang sering minta bantuan ke dia. Karena menurut aku gambar itu ngeceritain kayak ini wujud asli aku. Jadi nggak perlu ngelihat wujud aslinya, kita bisa ngelihat lewat gambar. Oh iya. Buat nunjukin ke orang yang nggak bisa ngelihat juga ya. Iya, betul. Karena kan nggak semua orang dikaruniai kemampuan seperti Salwa atau Iya, bisa benar. ngerasain kayak Fatih gitu. Udah, sudah boleh Salwa? Udah?
Oke, bisa tunjukin ke kamera aja sebelah sana. Yang di tengah. Itu yang kamu bilang lidahnya menjulur itu ya? Enggak? Ya karena dia kayak nggak, gimana ya Kak, aku ngelihatnya ya karena dia nggak bisa Buka mulut sempurna gitu? iya mungkin. Hmm. Jadi menurut aku gambaran ini sebenarnya sedih banget pas dia ngizinin aku buat digambar, karena aku butuh baca nama dianya juga, butuh perizinannya dia juga. Dia bahkan sempat cerita kayak aku nih nggak sempurna gitu. Bahkan aku nggak tahu ya meninggal dia ini kenapa, karena aku ngelihatnya ya udah sedih aja, nggak tahu, padahal dia nggak cerita cuma aku nih nggak sempurna. Jadi kamu tuh mungkin bisa ngerasain juga ya kesedihan atau rasa nggak percaya diri dia mungkin ya, itu karena ketidaksempurnaannya. Berarti makhluk-makhluk itu tuh juga ikut mentransfer apa yang dia rasain ke kita ya, bukan dari kitanya doang gitu, Felix. Kalau menurut lo gimana Tih? Kaget sih. Gawat. Gue juga jarang kan. Tadi kan kita kan ada di satu ruangan tuh, ya kan sebelum iya. kita hadir di sini ya kan. Bareng. Nah itu katanya menurut Salwa sih itu di situ yang dua sosok ini ya, Salwa bener ya? Kalau ada ya hati-hati aja kalau malam sih. Kalau Takut ya kan. Tapi ini kalau lu sendiri ini pertama kalinya nggak lu ketemu langsung sama orang yang bisa gambar sosok? Kalau bisa gambar iya pertama kali. Kalau yang bisa ngeliat ada sih kawan. Oh, kalau bisa Iya. lihat mungkin udah berapa kali ketemu, Ada tapi beberapa. gue juga sih ini baru pertama kali ngelihat secara langsung gitu. Karena kan biasanya cuma nyaksiin program yang ada orang bisa gambar gini, karena ini ketemu orang secara langsung dan sebenarnya pengen banget sih untuk lebih tahu cerita dari sosok-sosoknya. Oke lah, kalau begitu kita harus tetap positif nih dan jangan takut, ya kan? Ya kan? Oke pemirsa, kita akan segera kembali dengan tips aman menghadapi dunia mistis di segmen terakhir. Tetap di Bilik Misteri Antara nyata dan tidak nyata. Please stand by. 3, 2, 1. Institut Media Digital MTech. Ya, selamat datang kembali teman-teman. Di segmen terakhir ini kita akan mengobrol tentang tips menghadapi dunia gelap dengan hati yang tenang. Kali ini, kita sudah mendengar dari dua sudut pandang nih, ada Fatih dan Salwa. Jadi menurut lu gimana nih, Jenar? Kalau menurut gue sendiri sih, gue dari awal tuh emang yang percaya kalau dunia gaib itu ada, ditambah lagi ketemu langsung dan dengerin cerita dari Salwa dan Fatih yang luar biasa gitu menurut gue. Jadi gue makin yakin dengan keberadaan mereka gitu, yang berdampingan juga sama kita. Kalau gue sih masih skeptis ya. Maksudnya skeptisnya tuh di satu sisi gue takut kalau misalnya di satu ini kayak tadi yang Salwa bilang ini negatif di sini. Cuman satu sisinya yang nggak percaya karena gue ngelihat
Oh, iya. gitu. Jadi ada dua sisi aja gitu. Masih bimbang lah gitu. Iya. Nah kalau Salwa sendiri dan Fatih itu gimana nanggepinnya dengan orang yang misalnya masih skeptis gitu dengan hal seperti ini? Mungkin Fatih dulu bisa jawab gimana? Ngatasin buat Kalau ketemu sama orang yang nggak percaya sama cerita kalian gitu. sebenarnya itu hak masing-masing sih mau percaya mau enggak. Tapi ya balik lagi sih ke dirinya. Kalau masih nggak percaya ya gue nggak maksain. Cara lu ngatasinnya gimana? Kalau gue tipe orang yang kalau Tips lah, kayak lu beri tips lah gitu. pas biar dia percaya. Enggak, misalnya tipsnya tuh kayak kalau kita ngelihat hantu nih, apa sih yang perlu kita lakuin gitu? Dari pengalaman lu. Kan setiap orang beda-beda. Ada yang pertama kalau orang tuh ngelihat otomatis shock, Ya. bisa pingsan lah atau nge-freeze lah. Dia Ah. diam Ada ngeliat. juga yang bahkan demam ya kalau ketemu. Iya, pasti ada yang meriang kayak gitu kan. Sebenarnya kalau itu wajar karena ibaratkan energi negatif tuh ketemu positif bang. Iya sih. Jadinya begitu. Kayak magnet gitu ya. Iya, kayak magnet. Badan tuh panas dingin pasti awal-awal. Gue juga awal gitu sih demam pas ketemu. Cuman tipsnya ya walaupun lu lihat secara nggak sengaja, baca doa pasti gagu. Iya Jujur sih, aja. bener lah. Pasti Tetap lupa. God is number one lah, Iya. ya kan? Ya bayangin aja kalau gue ya, bayangin aja itu orang. Walaupun bukan hancur nih, bayangin aja orang. Walaupun takut, ya gue gitu, bayangin aja orang. Kalau orang tuh bilang setan tuh gak akan berani kalau kitanya berani. Iya. Bener gak sih? Ya Serius, gitu. itu bener. Iya kan? Gue lebih kayak gitu. Kalau kita makin takut, dia makin berani gitu gak sih? makin nampakin, Iya, makin nampakin seneng. karena energinya makin nambah kan. Iya. Berarti kesimpulannya apa nih? Simpulannya ya kalau misalkan lu ngeliat begituan dan lu nggak ngelakuin apa-apa yang bikin mereka keganggu, Ya, biasa aja. bisa aja ya. Cuek aja ya. Cuek, nggak usah tanggepin. Jadi kita tuh harus nanggepin dia kayak kalau misalnya nggak sengaja lihat kayak oh ya udah gitu aja. Iya. Nah kalau dari Salwa sendiri itu gimana? Kalau dari awal sendiri tuh lebih kayak penasaran kak. Kayak lebih, tapi kalau sesuai, kalau misalnya emang dia negatif, lebih ke bodo amat. Kalau positif atau emang lagi pengen buat berinteraksi, aku lebih ke sono, lebih kayak milih, nih dia siapa ya? Pengen tahu dia tuh kenapa ya nggak adanya gitu. Nah kalau tips untuk orang-orang awam kayak kita nih yang sebenarnya nggak bisa ngerasain dan nggak punya kemampuan khusus gitu Iya. ya. Tapi kalau misalnya kita datang di suatu tempat yang udah dianggap angker, itu tipsnya tuh seperti apa biar kita terlindungi dari kejadian-kejadian yang nggak diinginkan lah gitu. Maksud lu biar nggak diganggu lah Ya, gitu. Nah itu dia, biar nggak diganggu tuh gimana? Lebih kayak bodo amatan, terus kayak udahlah nggak usah penasaran yang aneh-aneh. Kayak ya udah lewat mah lewat aja. Lebih gak ke penasarannya sih kak. Soalnya kadang sesuatu yang kita kayak penasaran nih ini kenapa ya kayak gini. Itu lebih, dia tuh lebih kayak oh dia penasaran nih sama aku. Berarti ada dipancing gitu loh kak. Kayak ada energi buat bisa tahu nih oh ini manusia lagi penasaran nih sama aku gitu misalkan. Jadi dia lebih mentingin bodo amatan lah kalau orang awam kayak kita. Jadi lebih baik gak usah penasaran. Kayak dari Fatih ataupun Salwa bilang kayak ya udah nggak pedulin aja kalau ngelihat, dan juga jangan pengen tahu lebih lanjut ya kalau kita nggak Iya. punya ilmunya gitu ya. Jadi kesimpulannya gini, menurut gua, hal gaib itu ada takarannya, Iya. dan kita pun sebagai manusia tetap harus saling menghargai, walaupun kita nggak bisa melihat, gitu sih. Kalau nggak, ibarat kata mah, lu nggak mau diganggu, ya lu nggak usah ganggu, Benar. gitu. Kalau orang Betawi ya ngomongnya Jangan gitu. mancing-mancing lah Iya, ya. jangan mancing-mancing, tuh. Dan untuk para pemirsa di rumah, siapa tahu ada yang mengalami hal yang sama ya, atau kalian diikutin, bisa nih nanti kita mampir-mampir ngobrol di sini bareng. Dan segitu aja dulu, sekian dari kita, sampai jumpa di Bilik Misteri Antara nyata. dan tidak nyata. Terima kasih ya Raden dan Salwa udah Sama-sama, Kak. sempetin kehadirannya.